Ini masih banyak yang bertanya soal ghibah, Pak Ustadz. Nah, Ya jadi kalau kita tahu bahwa si A misalnya membicarakan si B, kemudian kita menasehati. Kiatnya bagaimana? Karena bisa bisa jadi teman kita si C misalnya tidak suka kita menasehatinya karena dianggap juga itu ikut campur urusan dia. Seperti itu. Bagaimana kiat-kiatnya agar iya kita sama. juga mau menasehati tapi juga bukan suatu gibah juga dari diri kita. Terima Nah, kasih Pak nah. Ustadz. Barakallahu fikum. Iya jemaah, memang cara menasehati itu ada seninya. Ada langkah-langkah yang harus diikuti. Tujuan kita menasehatin adalah memperbaiki bukan merusak. Sehingga gimana cara kita menasehatin orang? Kalau di grup, kalau kita bicara di grup ini WA, usahakan kita tidak menasehatin di depan umum. Tapi antum wapri sama dia. Sampaikan kepada dia tanpa diketahui orang lain. Karena secara tabiat manusia itu nggak ingin dikasih nasihat di depan orang. Maka kita pun harus memahami tabiat tersebut. Ana pun nggak suka kasih nasihat di depan orang. Terus, ya secara pribadi kasih nasihat. Sampaikan kepada dia, afwan ukhti atau afwan akhi, ya sampaikan mohon maaf ya. Mungkin omongan ana dikasih muqaddimah lah. Mungkin antum nggak suka, tapi ana sayang sama engkau sebenarnya. Soalnya ana pernah dengar tentang ancaman buat orang yang gibahin orang lain ya kayak gini. Kalau memang fulana itu seperti yang kau katakan, gimana kalau kita kasih nasihati dia? Artinya kita bawa dia, kita merendah di depan dia dengan harapan dia mau menerima. Tapi jemaah, kadangkala kita udah baik caranya, udah lembut, tetap gak suka. Ada orang yang ngasih nasihat anak. Yang mengatakan, Syafiq, antum kalau ceramah tolong jangan nyinggung orang lain. Dia mengatakan kayak gitu sama anak. Karena Nabi tidak pernah menyinggung, menyakitin orang lain. Subhanallah. Ana sampaikan kepada dia, Nabi itu dibenci sama penduduk Mekah. Mau dibunuh sama penduduk Mekah. Diusir beliau. Karena orang-orang Mekah sakit hati sama Nabi SAW. Dan itu konsekuensi orang yang hendak memperbaiki. Orang itu gak suka dikatakan dia salah. Padahal Rasulullah SAW sudah sangat lembut memperbaiki. Dan tatkala kita jadi orang baik nih, kalau kita jadi orang baik, baik untuk diri kita, kita melaksanakan sholat, kita suka berbagi, kita suka tersenyum, membantu orang lain, orang kampung suka sama antum. Kawan-kawan di kantor, di rumah sakit, Masya Allah memuji antum. Sebagaimana Nabi SAW, 40 tahun beliau di kota Mekah, beliau nggak memperbaiki orang lain. Beliau memperbaiki diri sendiri dan berbuat baik sama orang lain dengan membantu mereka. Satu penduduk Mekah mengatakan Al-Amin. Ini orang yang amanah, orang yang jujur, orang yang baik hati. Semua penduduk Mekah tahu. Tapi tatkala beliau berdakwah naik, yang dulu baik sekarang memperbaiki orang lain, beliau dibenci oleh penduduk Mekah. Maka diperlukan kesabaran, dituduh ya sok suci, dituduh penyihir, dituduh dukun, dituduh orang gila. Makanya kalau kita tadi memberikan nasihat kepada orang lain, biasanya orang lain gak suka. Itu konsekuensi, kita harus sabar. Cuma tolong caranya yang benar. Kalau mungkin dikatakan, kau gak usah ikut urusan orang lain. Enggak, engkau bukan orang lain, kau saudaraku. Kalau engkau orang lain, iya. Terus siapa saudaraku? Maka ucapkan bahwasanya aku dicinta sama engkau. Engkau itu saudaraku. Tapi tetap orang akan benci sama kita jamaah. Dan itu konsekuensi. Sehingga seorang muslim itu jangan mencari keridhaan orang. Tapi carilah keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hada wallahu alam bisawab.